Resmi ditutup, KTT ke-43 ASEAN hasilkan 90 dokumen dan kesepakatan dengan mitra ASEAN. Tidak keluar rumah lebih dari 1 bulan, ibu dan anak di Depok ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Polres Sorong membuat sumur untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 8 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Selama 3 hari pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta, 90 dokumen dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra-mitra ASEAN dihasilkan. Setelah menutup KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo menyerahkan tongkat estafet kepada Perdana Menteri Laos yang selanjutnya akan memegang keketuaan ASEAN berikutnya. Konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta secara resmi ditutup pada hari Kamis 7 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Dalam upacara penutupan, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemimpin negara yang hadir mengikuti KTT ke-43 ASEAN. Selama 3 hari pelaksanaan, KTT ke-43 ASEAN menghasilkan 90 dokumen dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra-mitra ASEAN. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemimpin dan undangan yang hadir. Selama 3 hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra. Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Ini adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik untuk rakyat dan untuk dunia. Inilah esensi yang dibangun keketuaan Indonesia menjadikan ASEAN Matters sebagai epicentrum of growth. Tapi tugas kita belum selesai. Pekerjaan besar ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Kita akan terus menghadapi beragam dinamika dan kompleksitas tantangan global. Untuk itu kita harus bahu-membahu menavigasi tantangan menjadi peluang, menavigasi rivalitas menjadi kolaborasi, menavigasi eksklusivitas menjadi inklusivitas, dan menavigasi perbedaan menjadi persatuan. Kita harus menjadi nahkoda di kapal kita sendiri. Dan ini saatnya tongkat keketuaan diserahkan ke Laos. And now we pass the baton to Lao PDR. Mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerjasama untuk ASEAN yang damai dan makmur, serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap keketuaan Indonesia di
2023 dan dengan demikian KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya secara resmi saya tutup. The handing over of the ASEAN chairmanship. Usai menutup KTT ke-43 ASEAN, Presiden Jokowi secara resmi menyerahkan tongkat estafet Ketua ASEAN kepada Perdana Menteri Laos, Sonexay Sivandone, yang akan memegang keketuaan ASEAN berikutnya. Usai penutupan KTT ke-43 ASEAN, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers. Presiden Jokowi menyampaikan keketuaan Indonesia menghasilkan upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan. Presiden juga menekankan pentingnya kerjasama antar negara dan menghindari rivalitas. KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya telah terlaksana dengan baik dan lancar. Dan walaupun di tengah situasi yang sulit, keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan. Di forum memang saya sampaikan bahwa setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang sama-sama besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru. Dan di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog. Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house. Dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini, ASEAN telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian serta menjadi epicentrum of growth. Setelah melalui proses yang panjang dan sulit, akhirnya kita berhasil mensepakati EAS Leaders Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah, tarik-menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali. Tapi alhamdulillah konsensus tercapai. Selain itu, ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik terus bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia dan ASEAN juga terus mensuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk mensejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri. Dan kesepakatan di bidang ini, alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh RRT, Jepang, dan Korea. Terakhir, terkait Myanmar, ASEAN akan terus melanjutkan upaya Indonesia melalui keketuaannya telah menyampaikan 5 langkah ASEAN untuk membantu Myanmar. Salah satunya melalui pembentukan mekanisme Troika. Secara umum, pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta berjalan aman dan lancar hingga penutupan tadi malam. Meskipun begitu, Polri melalui operasi Tribrata Jaya 2023 tetap menjaga situasi dan kondisi hingga seluruh delegasi kembali ke negaranya masing-masing. Sejak tanggal 2 September 2023, Polri berjaga di Ring 3 mendukung pengamanan dan kelancaran konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN dalam operasi Tribrata Jaya 2023. Operasi ini memiliki 9 satuan tugas yang bekerja mengawal kelancaran sebelum dan setelah pelaksanaan KTT.
Dalam operasi Tribratajaya 2023, Polri mengerahkan 6.182 personel Polri yang terdiri dari 1.624 personel Mabes Polri, 3.918 personel Polda Metro Jaya, dan 320 personel BKO dari Polda Banten dan Polda Jawa Barat. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini seluruh rangkaian pengamanan kegiatan KTT ASEAN ke-34 berjalan dengan aman dan terkendali sebagaimana disampaikan oleh Bapak Panglima bahwa beliau sebagai ketua dan kami sebagai anggota pengamanan tentunya terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pengamanan bisa berjalan dengan baik. Baru saja kita melaksanakan pemantauan langsung dari Puskodalsis Mabes TNI. Sebelumnya kemarin kita melaksanakan kegiatan pemantauan langsung dari Command Center yang ada di Polri untuk memastikan bahwa pemantauan kemudian kerjasama di lapangan, kendali operasi terkait dengan pembagian ring yang ada, di mana ada ring 1 yang berada di dalam lokasi, ring 2, dan kami khususnya yang bertanggung jawab di ring 3 betul-betul bisa bekerja sama dengan baik, sehingga kemudian itu menjadi satu rangkaian kegiatan pengamanan yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah, kegiatan tadi malam pun yang merupakan salah satu kegiatan yang tentunya juga menjadi perhatian pada saat gala dinner, semuanya berjalan dengan aman. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Panglima, mohon maaf karena kemarin kami harus melakukan rekayasa dan melakukan beberapa penutupan ruas jalan. Karena ini memang bagian dari standar pengamanan khususnya high level atau para kepala negara yang harus kita amankan. Sehingga kita melakukan rekayasa lalin yang tentu mengakibatkan beberapa ruas di jalur alternatif mengalami penumpukan. Namun demikian, terima kasih atas dukungan masyarakat sehingga seluruh kegiatan ini bisa berjalan, dan walaupun mungkin ada ketidaknyamanan dari masyarakat pengguna jalan, namun semuanya bisa diterima. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Meskipun KTT ke-43 ASEAN sudah resmi ditutup, operasi Tribratajaya tetap berjalan hingga seluruh delegasi kembali ke negara masing-masing. Dari Jakarta, William Manda, Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.